Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bisa memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Salat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya menggantikan Ustadz yang seharusnya kultum ya. Mungkin beliau ada uzur, ada kendala sehingga tidak bisa datang pada pagi hari ini. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Apa kata Allah? Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Jadi di sini Allah katakan suatu sifat manusia. Kalau kita perhatikan di ayat setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Nah, ayat ini sangat jelas. Allah menjadikan dua kelompok manusia. Ada kelompok manusia yang mengaku beriman tapi mendatangkan tandingan untuk Allah, dan ada kelompok kedua yaitu orang beriman itu sendiri. Nah, Wihamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan, Allah katakan andadan, Allah pilih kata andadan, yaitu tandingan-tandingan, apapun bentuk tandingannya itu. Kalau kita ambil contoh syirik besar itu jelas sekali. Orang mendatangkan tandingan kepada Allah dalam bentuk penyembahan. Contoh misalnya dia menyembah sendok gitu, ya jelas sendok disembahnya. Karena syirik besar jelas sekali. Tapi permasalahannya kan tidak hanya syirik besar gitu ya. Ada syirik kecil, dia ibadah harusnya kan untuk Allah, tapi dia ibadah untuk absen. Nah, itu kan harusnya ibadahnya untuk Allah, tapi sedang tandingannya apa? Yaitu absensi ya kan, ini pertanyaan gitu ya sebenarnya. Nah, ada sebuah kisah yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Kisah ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Kalau teman-teman tahu Ibnu Ishaq itu seorang ulama sirah. Kalau bapaknya ulama tafsir itu kan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, sedangkan Ibnu Ishaq itu bapaknya ulama sirah. Nah, sirahnya ini diringkas oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Nah, di sini ada sebuah kisah dibawakan oleh beliau dalam sirah beliau. Jadi kan kita ketahui bahwa kafir Quraisy itu orang yang paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Terkenal kisahnya, Nabi Muhammad dicaci, dimaki, dihina, diboikot bahkan. Nah, tapi di kisah ini cukup unik. Apa uniknya? Ada 3 orang yang benci Nabi tadi kan. Pertama Abu Sufyan namanya. Kita tahu Abu Sufyan. Setelah itu ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal, bapaknya kebodohannya. Sama yang ketiga namanya Al-Akhnas. Nah, 3 orang ini benci dengan Nabi SAW. Mereka caci Nabi, mereka maki Nabi, mereka hina Nabi. Tapi uniknya, mereka ini takjub dengan bacaan Al-Quran. Mereka takjub dengan Al-Quran itu. Jadi mereka pada suatu malam, mereka ini benci Nabi nih. Nabi kan malam hari tahajud, baca Al-Quran. Mereka karena takjub dengan Al-Quran tadi, penasaran dengan Al-Quran, mereka datang tengah malam ke rumah Nabi. Tapi nggak janjian. Rumah itu kan kita anggap persegi panjang seperti meja ini. Jadi Abu Sufyan datang, dia duduk di salah satu sisi rumah. Abu Jahal datang, dia duduk di satu sisi rumah. Al-Akhnas datang, dia duduk salah satu sisi rumah. Nah, mereka rela bergadang demi mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang kafir rela bergadang demi mendengarkan bacaan Al-Quran sampai menjelang pagi.
Ketika pagi subuh datang, mereka pulang. Ketika pulang, bertemulah mereka bertiga di persimpangan jalan. Tanya, apa yang kalian tadi? Tanya kan ke Abu Jahal dan ke Akhnas. Ketahuan oleh kafir Quraisy, mereka takjub dengan Al-Quran. Ini kan jadi sesuatu lelucon gitu. Kita caci orang, kita takjub sama dia. Kan kayak mana itu ceritanya. Tapi keesokan harinya, mereka bertiga datang lagi tanpa janjian. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, ada Akhnas. Mereka dengar dari tengah malam sampai menjelang subuh. Nah, ketika menjelang subuh, mereka pulang ketemu di tengah jalan lagi. Tanya, ngapain kalian? Mereka sama-sama paham. Mereka mendengar ucapan Nabi. Sampai hari ketiga mereka seperti itu. Setelah hari ketiga, Al-Akhnas ini datang kepada Abu Sufyan. Ditanyanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, apa tanggapan engkau terhadap yang dibacakan oleh Muhammad? Maka kata Abu Sufyan, yang saya sampaikan, apa itu? Jawab Abu Jahal, wahai Al-Akhnas, ketahuilah sukuku dengan sukunya Muhammad itu bersaing sejak dahulu kala. Sukunya Muhammad itu memberi makan, memberi minum orang haji, sukuku juga. Sukunya Muhammad membantu orang, sukuku juga. Suku Muhammad datang seorang Rasul. Nah, di sini kita lihat Abu Jahal itu mengakui bahwa Rasul Muhammad SAW adalah Rasul. Tapi sukuku kapan datangnya seorang Rasul? Maka saya tidak akan pernah beriman kepada Muhammad itu. Kita lihat, seseorang menolak kebenaran karena gengsi. Itu kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau nolong orang, besarkan wak mari. Kalau kita katakan bahwa kesyirikan besar itu jelas salah, hampir mustahil kita lakukan. Tapi permasalahan yang kecil-kecil tadi, ini kan jadi tanya-tanya untuk kita. Karena ayat selanjutnya Allah tegas mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dia berusaha untuk tidak gengsi, ada kebaikan lakukan. Apa yang gengsi? Walaupun kita diketahui teman kita, walaupun kita dijauhi teman kita, asalkan itu jalan kebenaran, itu yang harus kita ambil. Bukan kita mengorbankan kebaikan-kebaikan, amal kebaikan kita karena teman-teman atau gengsi, apalagi karena sebatas absen semata. Dan sekian yang dapat Anda sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.